Sore. Minta maaf hari ini saya kumpul sama mereka eh, untuk pertemuan kita rutin yang biasa kita lakukan, pertemuan kedua. Eh, Hari ini kita akan memasuki modul yang kedua terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sesi pertama modul kedua ini yang kita mau bahas itu mengenai mengelola keuangan keluarga. Jadi kalau kita berbicara tentang keuangan ini, saya yakin bahwa mereka pasti sudah makan asam garam terkait bagaimana cara mengelola keuangan ini. Mungkin sebelum kita lanjut, ada di antara mama mereka ini yang pernah merasa dalam 1 bulan itu merasa susah untuk mengelola uang atau keuangan tidak memenuhi kebutuhan, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ada ya? Bisa cerita sedikit kira-kira bagaimana rasa mereka tidak bisa mengatur keuangan di bulan-bulan tertentu. Coba Mama Kris mungkin cerita sedikit terkait pernah mengalami masalah terkait keuangan. Entah kita tidak bisa, kita mengalami kesusahan untuk bayar uang sekolah anak, atau kita tidak bisa beli beras. Itu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mungkin Mam Kris sedikit cerita masalahnya supaya kita bisa ini. Baik, terima kasih. Kalau untuk pengelolaan uang dalam keluarga memang betul, karena kalau uang yang ini seperti PKH dengan sembako ini mungkin untuk keperluan keluarga itu mungkin tidak cukup, karena berkaitan dengan itu. Soalnya uang yang kita terima sekarang bukan 1 juta, tapi yang biasanya kita terima itu ada 400, yang 500. Jadi mungkin untuk kebutuhan semua dalam keluarga, apalagi ada anak sekolah. Ini kebutuhan dalam keluarga, kita beli beli untuk apa, uang untuk anak sekolah, untuk beli baju, untuk beli makanan, beli bayar hospital. Tentunya salah satu masalah yang Mama Kris sampaikan bahwa kita tentu mengalami permasalahan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari maupun bulanan. Dari persoalan itu makanya salah satu materi yang kita bahas pada hari ini itu bagaimana caranya untuk kita keluar dari segala permasalahan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi masalah-masalah seperti yang mereka alami ini, yang pertama itu kita perlu tahu kita punya jumlah pemasukan. Jadi kita harus tahu dalam 1 bulan itu kita punya pemasukan entah dari apa mana saja, dari kita kerja ataupun dari bantuan, itu kita harus tahu. Misalkan dalam 1 bulan kita mampu mendapat penghasilan 1 juta misalkan, kita harus tahu pasti kita dalam 1 bulan kita mendapat
penghasilan kita 1 juta. Nah, dari 1 juta itu kita harus buat perencanaan. Kita harus buat perencanaan. Kita bisa memang, misalkan 1 juta ini kita beli ini, kita pisahkan di amplop. Ini saya pakai beli kebutuhan beras, ini saya pakai beli beli sayur, uang sekolah. Kita pisahkan memang, kita amplopkan masing-masing. Setelah itu baru kita tahu, oh ternyata dari semua ini ya lebihnya sekian. Nah, dari kelebihan ataupun kekurangan itu baru kita bisa cari jalan keluar. Ada lagi yang punya masalah selain Mama Kris? Tidak ada. Tidak apa-apa. Dalam kita merencanakan kita punya kebutuhan, kita punya penghasilan, kita harus membedakan 2 hal penting. Yaitu yang pertama, kita harus memisahkan antara mana yang kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Contoh, kalau Mama Kris beli beras, itu termasuk kebutuhan atau Mama Kris punya keinginan? Kebutuhan. Kalau Mama Kris beli siri dan pinang, Sama. itu masuk kebutuhan atau keinginan? Nah, jadi kalau Keinginan, kebutuhan semua. tidak mau kita harus utamakan. Kalau keinginan kita tidak makan pun, kita contoh sirik, pinang, kita tidak makan pun kita masih tetap hidup. Kita tidak makan nasi, mati ya 1 hari. Jadi dalam menyusun kita punya jumlah anggaran, itu kita harus bisa membedakan itu. Mana yang kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Nah, 2 hal ini yang bisa membuat mama mereka dari pemasukan yang kecil ataupun besar, bisa kebutuhan mama mereka dalam jenjang 1 bulan, jangka waktu 1 bulan itu bisa terpenuhi. 1 juta itu bagaimana kita pilih antara kebutuhan dan keinginan. Misalkan listrik itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya, termasuk kebutuhan, karena kalau kita tidak isi pulsa listrik malam, itu tidak bisa enak. Segala aktivitas yang berkaitan dengan listrik pasti terhambat. Kalau mama mereka beli tas bagus, itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Jadi kalau kita tidak pakai tas mewah pun kita masih bisa jalan toh. Nah, itu harus pisahkan 2 hal ini. Ada yang mau tanya terkait ini? Terkait bagaimana cara mengelola keuangan. Nanti di pertemuan bulan berikut di sesi kedua, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, itu sesi keduanya itu cermat meminjam dan menabung. Cermat meminjam dan menabung. Itu tentunya ada kaitan dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu. Setelah kita anggarkan kita punya penghasilan dalam 1 bulan, kurang dan lebihnya itu baru kita ambil inisiatif untuk meminjam atau kita menabung. Kalau lebih, kita sisihkan untuk kita tabung. Kalau kurang, bagaimana caranya? Kita harus bijak meminjam. Ya toh, kan meminjam ini mereka sudah pernah buat atau belum?
Sudah. Meminjam. Koperasi itu termasuk dalam Meminjam tuh. meminjam. Inilah Tapi dale. meminjam itu yang harus bijak. Jangan setiap apa ya orang bilang. Kalau kita pembisin bilang apa? Setiap apa pintu ada. Maksudnya pinjam berapa titik memang koperasi satu ada, jadi ambil di sana tutup di sini. Jadi tidak meminjam yang bijak itu tidak boleh meminjam gali lubang tutup lubang. Itu yang itu yang nanti kita ini. Jadi sesi pertama ini nanti ada kaitannya dengan sesi yang tadi saya sampaikan, sesi cermat meminjam dan cermat menabung. Tentunya kita menabung pun harus sudah ada lebih sedikit, ataupun menabung itu kita jadikan satu kewajiban itu lebih bagus. Kita menabung setiap hari misalkan, entah ada ataupun tidak, setiap hari tabung 5.000, 1 tahun sudah lumayan ya. Ada yang mau tanya terkait kita punya sesi pertama mengelola keuangan keluarga? Nah, tidak ada yang masih susah kan selama ini? Mam kari sudah Mau tuh. pasti malu. Susah sudah rasa biasa ya. Ya, senang biasa. Tentunya saya harap dari pertemuan kali ini, meskipun singkat, 2 hal penting yang mama mereka harus ambil dari pertemuan ini, yaitu bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kita jangan terlalu ingin banyak-banyak, padahal kita tidak butuh. Kita jangan ingin lihat orang ini barang lewat tahan, padahal kita tidak butuh juga. Tapi beli kita tidak ingin. Jadi itu pisahkan 2 hal itu untuk memenuhi kebutuhan setiap hari maupun setiap bulan. Saya harap di pertemuan singkat ini 2 hal inti itu bisa kita mereka bisa pahami, sehingga nanti di pertemuan berikut di sesi cermat meminjam dan menabung kita lebih enak di pembahasan berikutnya. Kalau tidak ada ini yang mau tanya lagi, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Mereka sudah hadir, luangkan waktu di sore hari ini. Mungkin sibuk kegiatan lain, tapi masih sempat hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya saya akan sampaikan ke kelompok untuk bisa sampaikan ke mama mereka untuk kita lanjutkan pertemuan modul P2 pertemuan P2K2 dengan modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, dengan yang masuk ke sesi kedua, cermat meminjam dan menabung. Mungkin hari ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua.